Halo guys, ketemu lagi dengan aku Lican. Kali ini Ujang akan membantu salah satu warga yang anaknya diculik oleh suatu makhluk. Makhluk apa ya? Tanpa berlama-lama, let's go to the story. Terlihat langit-langit dari kayu yang tampak tidak asing. Ujang kini berada di rumahnya. Namun ada sesuatu yang aneh. Tangannya memegang sebuah gelang kecil berwarna hitam yang terbuat dari akar pohon yang sangat lentur. Gelang itu memancarkan aura aneh yang membuat Ujang merasa pusing. Apakah ini efek aku tak sadarkan diri atau efek dari gelang ini ya? Pikir Ujang. Kemudian ia bangun secara perlahan karena tubuhnya masih lemas. Ia tidak ingat sudah berapa lama ia berbaring di rumah. Yang ia ingat terakhir kali adalah ia mencoba menyembuhkan Sima dengan cahaya biru dari badannya. Ia yakin cahaya itu membuat Sima sembuh dengan sendirinya. Dan benar saja, saat ia keluar dari kamarnya, ia melihat sosok pria tua berjubah hitam sedang duduk bersandar ke dinding dekat pintu. Matanya terpejam dan jubahnya yang terakhir kali terbakar oleh Banaspati sudah utuh kembali. Ujang bersyukur karena apa yang ia lakukan berhasil, meskipun membuat energinya terkuras habis. Ujang melihat ke sekeliling rumah, tapi tidak melihat ibunya ada di rumah. Namun terdengar suara keributan di luar. Mungkin ibu sedang mengobrol dengan warga di warung. Ujang melihat benda yang diterima dari bapaknya. Ia makin penasaran dengan benda yang tiba-tiba ada di genggaman tangannya itu. Benda itu mungkin bisa membantu Ujang untuk menyelesaikan perjanjian keluarganya. Sambil berpikir, ia minum beberapa gelas air dan makan pisang dan jagung yang ia temukan di dapur untuk memulihkan tubuhnya yang masih lemas sebelum melangkahkan kaki keluar menemui ibu. Di warung tampaknya terjadi keributan yang ditimbulkan Mang Darman dan Mang Rusdi yang menjaga warung semalam. Kemarin Mang Darman ketakutan setengah mati ketemu tuyul. Bikin warung hampir kebakaran, Bu. Gara-gara masak mie lupa matiin kompor. Sampai mati lampu. Pas subuh dicek ternyata saklarnya doang ngejepret. Cerita Mang Rusdi. Jangan diceritain yang itu Mang Rusdi. Kan jadi malu sama si ibu. Kata Mang Darman sambil cemberut. Ibu pun tersenyum pada mereka. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana rasanya jaga warung? Iya Bu, si Ahmad sama Ujang berani banget ya jaga warung ini, kata Mang Darman kagum. Mereka mengobrol dengan seru sambil sesekali bercanda. Walaupun Mang Darman dan Mang Rusti mengalami pengalaman menyeramkan ketika jaga warung, tapi di siang hari ini mereka kembali ceria di depan ibu. Namun dari kejauhan, tampak seseorang berlari dengan sangat terburu-buru. Mang, Ibu, kalian lihat anakku Oha nggak? Dari kemarin belum pulang, kata Pak Asep terengah-engah. Ujang yang melihat keributan di luar berjalan perlahan keluar rumah. Ujang! Teriak ibu yang melihat Ujang berjalan mendekat ke warung. Syukurlah kamu sudah sadar, Jang. Padahal mah jangan keluar rumah dulu, istirahat aja dulu, kata ibu menghampiri Ujang. Terang aja Bu, aku hanya kecapean. Bagaimana dengan Pak Ardi Bu? Tanya Ujang khawatir setelah ingat terakhir kali kondisi Pak Ardi di malam itu. Kamu mah, yang harus dikhawatirkan tuh kamu Jang. Pak Ardi gak apa-apa, walaupun ibu sempat kaget lihat bajunya penuh darah. Tapi dia mah sehat-sehat aja sekarang, ibu menjelaskan. Rupanya bukan hanya Sima yang kondisinya membaik, tapi Ujang juga sangat bersyukur Pak Ardi juga membaik. Bahkan ibu juga bercerita kalau Pak Ardi membawakan dokter untuk memeriksa kondisi Ujang. Mang Rusdi, Mang Darman, dan Pak Asep juga berjalan menghampiri Ujang. Meskipun ia bukan saudara mereka, namun mereka ikut bersyukur dan senang melihat Ujang yang sudah sadar. Akhirnya penderitaan kita berakhir, Mang. Kalau Ujang belum sadar, malam ini kita kan harus jaga lagi, kata Mang Darman pada Mang Rusdi. Mang Rusdi hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan temannya yang satu itu. Pak Asep, kenapa kok panik gitu? Tanya Ujang melihat ke arah Pak Asep yang tampak panik. Iya Jang, anakku si Oha sampai hari ini belum pulang. Terakhir dia main bola di Kampung Parigi kemarin, katanya murung. Kita coba datangi Pak Ardi hari ini aja Pak, siapa tahu dia bisa bantu. Kan dia ada koneksi dengan ketua Kampung Parigi tuh, saran Ujang. Pak Asep pun mengangguk dengan lemah. Sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Ujang, Pak Ardi, dan Pak Asep turun dari kursi belakang. Mereka berjalan menuju rumah Pak Caca, ketua Kampung Parigi yang tak lain adalah mertua dari Agus, anak Pak Ardi. Terlihat Pak Caca tampak sibuk menerima laporan banyak orang yang datang ke rumahnya.
Dan laporan yang diterima Pak Caca tampak sama, semua kehilangan anaknya. Bahkan ada yang sudah dari beberapa hari lalu. Total ada 5 keluarga yang kehilangan anaknya. Pak Caca terlihat sedang sibuk menenangkan keluarga tersebut. "Kita tunggu di sini dulu ya Pak Asep. Mohon sabar ya, kita tunggu tamunya Pak Caca pulang dulu," kata Pak Ardi mengajak Pak Asep duduk di kursi depan rumah. Pak Asep mengangguk sambil menunduk. Ia pun hanya bisa berdoa dengan pelan. Tak lama dari dalam rumah terlihat Pak Caca keluar dan menghampiri Pak Ardi. Para warga di dalam rumah sudah diarahkan untuk lapor ke aparat desa lainnya. Pak Ardi pun menjelaskan kejadian yang menimpa Pak Asep. Pak Caca akhirnya menjelaskan bahwa banyak warga kampung Parigi kehilangan anak seperti yang dialami Pak Asep. Dia sudah mencoba mengerahkan warga kampung dan mobil dinas untuk mencari petunjuk. Kemudian Ujang dan Pak Asep berpamitan untuk mencari Oha di sekitaran kampung Parigi. Sedangkan Pak Ardi tetap tinggal untuk berdiskusi dengan Pak Caca. Hari semakin sore, namun pencarian mereka belum membuahkan hasil. "Pak, sudah sore, mending kita pulang dulu. Yang pasti kita sudah laporan ke Pak Caca juga," kata Ujang mengajak Pak Asep pulang. "Iya Jang, sekarang aku hanya bisa berdoa supaya Oha ketemu," kata Pak Asep sedih. "Oha pasti ketemu kok Pak, Pak Ardi juga ikut membantu kan," kata Ujang sambil menepuk pundak Pak Asep. Mereka berjalan menyusuri persawahan menuju kampung sepuh. Di perjalanan mereka melewati sebuah saung dan ada seorang wanita duduk di dalam saung itu. "Punten," kata Ujang sambil membungkukkan badan. "Mangga Kang." Di sana ada apa ya Kang? Kok ramai sekali?" tanya wanita itu. "Ah ini teh, kemarin banyak kasus anak hilang. Terakhir pada main di persawahan situ," jawab Ujang sambil menunjuk persawahan yang berada di kampung Parigi. "Oh iya, kemarin juga banyak anak-anak lucu main di sana. Coba tuh Kang cari ke..." Tiba-tiba Pak Asep menepuk pundak Ujang. "Kamu ngobrol sama siapa Jang? Kok ngomong sendiri?" tanyanya heran. Eh, kan aku lagi ngobrol sama wanita yang ada di..." Ujang menoleh ke arah saung, tapi saung itu kosong. Tidak ada wanita yang ia ajak ngobrol tadi. Tak lama berjalan, akhirnya jalan persawahan itu tembus ke jalan utama kampung sepuh. "Nuhun ya Jang, sudah bantuin cari si Oha," kata Pak Asep pada Ujang. "Sami-sami Pak Asep berdoa aja semoga Ujang cepat ketemu," kata Ujang berusaha menenangkan. Pak Asep mengangguk lesu dan berjalan pulang ke rumahnya. Ujang kembali ke warung dan duduk di kursi depan, mencoba melepas lelah karena berjalan dari kampung Parigi tadi. Ketika Ujang sedang memijat kakinya, tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing. "Kang, aku mau beli susu buat anakku," kata sosok wanita berkebaya yang berdiri di depan warung. Wanita itu adalah wanita yang sama dengan yang ia temui di sawah tadi, yang kemudian menghilang saat Pak Asep menepuk pundaknya. Ia yakin bahwa wanita ini adalah makhluk yang baru pertama datang ke warung. Tapi sepertinya ia tidak mengeluarkan aura yang mengancam. Ujang lalu memberikan susu yang diminta wanita itu. Kemudian wanita itu mengeluarkan beberapa daun kering dari sakunya dan menaruh di atas etalase. Tiba-tiba daun kering itu berubah menjadi beberapa lembar uang membuat Ujang melongo. Namun tiba-tiba wanita itu meneriakkan sesuatu yang membuat Ujang refleks menoleh. "Oha, sini yuk kita pulang," kata wanita itu sambil menjulurkan tangan ke kebun seberang warung. Dan kagetlah Ujang melihat Oha berjalan dari dalam kebun dan memegang tangan wanita itu. Lalu di belakangnya muncul anak-anak lain yang saling bergandengan tangan dengan tatapan kosong juga ikut memegang tangan wanita itu. Jumlahnya ada 6 orang dengan si Oha. Sama dengan jumlah anak yang hilang, gumam Ujang. Kemudian Ujang melihat tubuh dari wanita itu secara perlahan. Dari punggungnya keluar tulang-tulang hitam yang perlahan membentang berbentuk sayap besar. Tak lama ia pun terbang membawa 6 orang anak yang saling bergandengan itu. Ujang berlari mencoba mengejar wanita itu, menuju jalan setapak yang cukup terjal. Tak lama sampailah Ujang di sebuah gapura dengan plat besi bertuliskan Pemakaman Umum Kampung Sepuh. Ujang terus berlari melewati gapura sambil sesekali melihat ke atas agar tidak kehilangan jejak. Ia melihat pohon beringin di tengah pemakaman yang membuat perasaannya sedikit aneh. Membayangkan pohon itu adalah tempat para makhluk berdiam diri. Dan benar saja, terdengar suara cekikikan yang mengganggu konsentrasi Ujang. Tumben ada manusia yang ke makam malam-malam.
Seketika Ujang menengok ke arah pohon beringin saat mendengar suara itu, namun ia tidak melihat siapa-siapa. Dan ketika ia melihat lagi ke arah langit, wanita yang ia kejar sudah menghilang. Pemakaman kampung sepuh yang gelap ini ternyata lebih menyeramkan ketika malam hari. Namun para makhluk yang tinggal di pemakaman ini terpisah dengan makhluk di gunung sepuh. Mereka hanya senang menjahili manusia dan puas apabila melihat para manusia lari terbirit-birit ketakutan. Ujang berdiri diam di tengah pemakaman itu. Ia merasakan ada kerikil dilempar ke arahnya dan juga suara cekikikan di malam yang gelap itu. Ia pun mencoba membacakan mantra yang bisa merubah alam manusia dengan alam makhluk itu. Muncul retakan yang semakin banyak. Kemudian, Ujang tiba-tiba berada di sebuah alun-alun yang sangat luas dengan beberapa pohon besar. Dan kini pohon beringin yang terlihat sepi dan sunyi itu terlihat ramai dengan banyak wanita yang duduk di dahannya. Mereka terlihat sedang menertawakan Ujang. Namun tiba-tiba suara tawa itu berhenti. Mereka kini seperti marah karena ada manusia yang memasuki tempat tinggal mereka. "Siapa kamu? Kenapa bisa masuk ke sini? Ini bukan tempat untuk manusia. Pergi kamu!" teriak seorang kuntilanak merah dari atas dahan pohon beringin. Namun mereka tampak tidak sama dengan makhluk yang berada di Gunung Sepuh. Ancaman yang mereka lakukan hanya berteriak dan mengusir Ujang. Mereka seperti makhluk yang ada di cerita-cerita yang mendapatkan energi dari ketakutan manusia. "Aku hanya ingin bertanya tentang makhluk yang terbang melewati pemakaman ini. Karena ulah kalian aku jadi kehilangan jejak," kata Ujang balas berteriak. "Semua yang ada di sini tidak ada hubungannya dengan kelelawar itu. Mending kamu balik ke alammu, yang kamu cari tidak ada di sini," jawab kuntilanak merah itu lagi. Ujang melihat semakin banyak kuntilanak yang berkumpul di pohon beringin itu. Perlahan-lahan rasa takut Ujang kembali muncul. "Kamu pasti anak Pak Ahmad," tiba-tiba terdengar suara dari arah kerumunan para makhluk itu. Terlihat seorang wanita muncul dan berjalan secara perlahan. Ia memakai baju panjang putih seperti kuntilanak lain, namun wajahnya tidak tertutupi oleh rambut. Ujang bisa melihat dengan jelas wajah yang kurus kering dan kusam. Meskipun begitu masih memancarkan kecantikannya. Wanita itu berjalan mendekati Ujang kemudian berkata, "Aku tahu yang bisa melakukan ini hanya keturunan Ki Wisesa. Mohon maaf kalau para makhluk di sini membuat kamu berpindah alam. Jadi mau apa kamu ke tempat ini?" Secara mengejutkan, wanita itu minta maaf pada Ujang. Tampaknya ia adalah pemimpin dari para makhluk di pemakaman ini. Wanita itu tiba-tiba mengangkat tangan dan perlahan-lahan alun-alun itu berubah kembali menjadi makam yang penuh dengan batu nisan. Kemudian ia bergumam, akhirnya keturunan Bapak Ahmad bisa memakai barang itu. Soalnya keilmuan Bapak Ahmad bukan ilmu kodam, jadi tidak bisa berteman dengan makhluk sepertiku untuk membantunya," katanya sambil melayang dan duduk di atas dahan pohon beringin. "Aku tidak tahu kamu dapat gelang itu dari mana. Soalnya itu dikuburkan di makam Bapak Ahmad. Gelang itu bisa membuat para makhluk tunduk tanpa harus membinasakan mereka. Tergantung seberapa kuatnya kamu menanggung kekuatan dalam tubuhmu," lanjut wanita itu. Ujang sontak kaget mendengar cerita wanita itu karena ia belum sempat bertanya pada ibunya. Wanita itu tersenyum melihat Ujang yang kaget. "Kamu mungkin juga tidak akan tahu bagaimana cara pakai gelang itu. Bahkan Bapak Ahmad beberapa kali datang ke sini mencobanya, tapi tidak ada hasil, soalnya bentrok dengan ilmu di badannya. Yang pasti, coba kejar dulu si Kalong Wewe itu. Bukannya itu tujuan awal kamu melewati makam ini?" Kalong Wewe, makhluk yang mempunyai wujud asli berupa kelelawar, dan tak jarang mengubah diri menjadi wanita saat bertemu manusia. Wanita itu kemudian melayang dan menghilang di antara dahan pohon beringin yang besar itu. Namun samar-samar Ujang mendengar, "Kalau kamu butuh bantuan dan datang ke sini, sebut saja namaku, Asri Manik. Nanti aku akan datang." Matahari belum menampakkan sinarnya. Namun suara ayam berkokok menandakan pagi tiba sudah terdengar. Ujang dengan sempoyongan berjalan keluar melewati pemakaman menuju jalan besar. Tangan Ujang terlihat lebam dan ada beberapa luka kecil di jari serta kakinya. Jalanan yang ditunjukkan oleh wanita di pemakaman itu ternyata tidak mudah dilalui. Ia harus menyusuri sungai dengan batu-batu yang besar dan tajam. Juga ranting-ranting pohon dengan durinya yang tajam. Tak lama Ujang sampai di warung dan beristirahat sejenak di kursi depan warung. Warung yang ditinggalkannya dalam keadaan kosong.
Tidak ada makhluk yang mendekati warung malam ini. Pagi pun tiba. Ujang hanya duduk di depan warung sambil memandangi langit yang indah itu. Pagi berganti siang, siang pun berganti malam. Sekarang Ujang lebih banyak menghabiskan waktu di depan warung. Entah mengapa ia jadi suka duduk sendirian di depan warung pada saat seperti ini. Kemana aku harus mencari tempat persembunyian kalong wewe itu ya? Apa aku harus kembali ke pemakaman untuk bertanya lagi ke wanita itu? Pikir Ujang. Ujang terlalu lama melamun. Tak terasa sudah jam 11 malam. Ia pun bersiap untuk menjaga warung di dalam. Karena biasanya di jam-jam ini makhluk akan datang bergantian. Namun, baru beberapa langkah berjalan ke dalam warung, ia mendengar suara seseorang memanggilnya sambil berlari. Jang! Jang! Pak Asep berlari ke warung sambil terengah-engah. Pak Asep, ngapain ke warung malam-malam? Tanya Ujang menghampiri Pak Asep. Oha Jang, Oha, aku bermimpi Oha berada di Louis Jurik. Dia minta tolong padaku. Tapi ketika aku berlari mendekat, banyak kelelawar menutupi sampai aku terbangun dari tidurku, kata Pak Asep menjelaskan dengan terburu-buru. Kita harus ke sana, Jang. Tolong bantu aku. Aku yakin Oha ada di sana sekarang, ajak Pak Asep dengan wajah panik. Louis adalah sebuah kata yang berarti bagian terdalam dari wilayah perairan seperti sungai, danau, dan laut. Di daerah Sunda, terutama pada zaman dahulu, masyarakat menyebut suatu tempat di sungai yang dalam dengan kata Louis. Namun biasanya ada kata penambahnya, seperti Louis Hejo yang berarti di sekitaran Louis itu banyak pepohonan hijau. Sedangkan kalau menyebutkan Louis Jurik, berarti di sekitaran Louis itu adalah tempat hantu. Pak Asep terus memohon pada Ujang untuk mengantarnya ke Louis Jurik, padahal malam sudah larut. Oke Pak, aku akan bantu Pak Asep, tapi Bapak harus kuat ya. Akhirnya Ujang bersedia membantu Pak Asep. Ia mempersiapkan perlengkapan seperti senter karena tidak mau seperti kemarin yang berlari mengejar makhluk itu tanpa persiapan dulu. Kemudian berangkatlah mereka berdua. Namun ketika mereka berjalan, tampak beberapa pasang mata mengamati sambil mengobrol satu sama lain. Ditinggal lagi itu warung. Si Ujang nyari apa sih? Katanya sambil berbisik di pepohonan. Kayaknya nyari anak si bapak itu yang diculik si Wewe di sungai, jawab temannya. Kalong bodoh, sudah tahu kita ada perjanjian dengan manusia, gak kapok juga menculik anak. Padahal dulu sudah disiksa habis-habisan sama si Ahmad. Ayo kita balik ke gunung, biarkan si Ujang beresin urusannya dengan kalong itu. Ajaknya ke makhluk lain di sana. Ujang dan Pak Asep berjalan menyusuri sungai yang sangat gelap. Bulan pun tertutup awan sehingga tidak menampakkan sinarnya. Pak Asep berjalan sambil memegang baju Ujang karena rasa takutnya. Beberapa kali ia berhenti dan mengatakan ia melihat beberapa pasang mata sedang mengawasi mereka. Ujang menjelaskan pada Pak Asep kalau makhluk-makhluk itu memakan rasa takut dari manusia dan meminta Pak Asep untuk terus berjalan saja. Pak Asep berjalan sambil menundukkan kepala karena beberapa makhluk mulai menampakkan diri sekelilingnya. Akhirnya tibalah mereka di depan sebuah gua di pinggir sungai. Gimana kelanjutan Ujang dalam menyelamatkan anak-anak yang hilang itu? Terus apa fungsi dari gelang yang didapat dari bapaknya ya? Jangan bosan-bosan ya dengerin petualangan Ujang ini. See ya!